Teori duplex merupakan salah satu teori pembentukan minyak bumi. Menurut teori tersebut, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Proses pembentukan minyak bumi dari jasad renik menurut teori duplex sendiri, pertama, jasad renik terbawa air sungai bersama dengan lumpur dan mengendap di dasar laut selama jutaan tahun. Lalu berubah menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas, dan terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap sehingga gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Untuk mengambil minyak dan gas di dalam tanah sendiri, harus dilakukan pengeboran minyak dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak yang berasal dari pengeboran tersebut masih dalam bentuk minyak mentah. Untuk proses pengolahannya sendiri, pada tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak bumi yang diambil dari sumber pengeboran minyak yang wujudnya masih berwarna hitam pekat, dimasukkan ke dalam suatu tangki, kemudian dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu mencapai 500 derajat Celcius. Ketika minyak mentah tersebut dipanaskan, maka akan menghasilkan gas. Fase gas tersebut kemudian dialirkan ke dalam tangki destilasi. Dalam tangki destilasi tersebut terdiri dari suhu yang berbeda. Lalu, untuk hasil dari proses destilasi bertingkat tersebut didapatkan, fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG sendiri digunakan sebagai bahan bakar kompor gas dan mobil BBG, atau dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut fraksi nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini, nafta dapat menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sendiri sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut dengan solar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima didapatkan residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin.